Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, kita lanjutkan saja ke subbab yang berikutnya ya. Teman-teman tadi sudah belajar tentang apa itu atom, ion, molekul, bahkan hukum-hukum dasar kimia ya. Nah, siapa nih yang sudah jawabannya betul tadi terkait dengan hukum perbandingan Dalton ya? Saya ucapkan selamat. Tapi jangan berhenti di situ, tetap latihan soal-soal yang lain juga ya. Baik, kita masuk sekarang ke bagaimana tata nama senyawa. Jadi pada dasarnya untuk aturan tata nama senyawa itu kita bagi dua dulu kajiannya ya, supaya teman-teman juga terfokus begitu ya. Bahwa yang pertama adalah penamaan senyawa biner. Senyawa biner ini maksudnya adalah, kalau senyawa kan jelas ya, dari pengertian senyawa itu adalah suatu materi tunggal yang mana dia tersusun oleh dua unsur atau lebih yang berbeda jenis gitu ya. Nah, kalau yang ini nanti penamaannya berbeda dengan yang ada di senyawa poliatomik. Lah, poliatomik itu yang lebih dari dua jenis senyawa atau lebih begitu ya. Kalau biner itu terdiri atas dua jenis unsur gitu. Contohnya misalnya apa Bu? Kalau yang senyawa biner misalnya CO2 itu kan berarti terdiri atas unsur C dan unsur O. Kan dia dua jenis yang berbeda. Apalagi coba misalnya Na2O. Berarti ada unsur Na, ada unsur O. Mohon maaf ini kalau saya agak nafasnya agak berat gitu ya. Teman-teman sudah tahu alasannya kenapa kan ya. Nah, terus kalau penamaan yang poliatomik itu misalnya natrium fosfat Na3PO4 itu kan berarti ada tiga jenis unsur yang berbeda ya, ada Na, ada P, ada O. Berarti nanti masuk kajiannya atau cara memberi senyawanya di sini, bukan di sini, gitu ya. Tapi coba sekarang jawab teman-teman, kalau P2O5 masuk di mana? Sini apa sini? A apa B? Pinter, masuknya di yang penamaan senyawa biner karena dia terdiri atas dua jenis unsur, yaitu P sama O. Paham ya sampai sini ya? Oke, untuk penamaan senyawa biner, bentar. Untuk penamaan senyawa biner ini karena saya sudah masuk 9 bulan ya, jadi gak ngos-ngosan bikin video, tapi gak apa-apa, insya Allah semoga Allah memberikan kita balasan yang terbaik begitu ya, sebagai tabungan akhirat. Nah, sekarang untuk penamaan senyawa biner, tata cara memberi senyawanya pun nanti berbeda antara yang senyawa ionik dan senyawa yang tidak ionik gitu ya. Teman-teman juga sudah paham nih dari tadi yang aktivitas keberapa itu kan ada slide yang sudah saya kasih tentang senyawa ionik dan juga yang bukan ionik. Itu teman-teman harus pahami dulu gitu ya. Nah, ciri-cirinya ini bahasa sederhananya, saya membahasakan sederhana ya, bahwa kalau yang senyawa ionik itu yang ada logamnya begitu, depannya ada logamnya. Yang ini kan non logam begitu. Nah, berarti teman-teman harus tahu dulu nih nanti senyawa yang golongan logam dan yang non logam. Kuncinya pegang apa? Pegang SPU ya. Di SPU kan sudah ada yang logam mana, yang non logam yang mana begitu nggih. Terus untuk yang logam sendiri nanti dibedakan, bedanya apa di angka Romawi. Jadi kalau logam dengan satu jenis muatan atau biloks begitu ya, bilangan oksidasi. Contohnya misalnya golongan 1A begitu ya. Apa golongan 1A? Biasanya menghafalkannya gimana? Hore, Lina, kawin, Robert, CS, frustasi gitu ya. Biasanya teman-teman suka pakai jembatan keledai begitu. Nah, itu berarti logamnya kan plus 1 aja. Maka kita nanti pakai tata nama yang berbeda dengan yang di sini. Ini nggak ada Romawinya. Yang logam dengan lebih dari satu jenis bilok kayak Fe gitu ya. Fe itu kan ada yang plus 2, ada yang plus 3. Maka dia nanti pakai tata nama aturan yang di sini. Gitu, paham nggih? Nah, kalau yang di logam yang sudah ada kandungan logamnya itu, senyawa yang sudah ada logamnya biasanya kita tidak menggunakan awalan Yunani ya. Jadi mono, di, tri, tetra itu nggak ada. Itu
Itu kalau misalnya nanti teman-teman ketemu soal, misalnya Na2O, kok terus ada pilihan dinatrium, wes mesti salah. Kenapa? Karena ada D-nya. Karena ada awalan Yunani D. Jadi kalau sudah ada logamnya nggak ada awalan Yunani D, mono, D, tri, tetra gitu ya. Itu bahasa sederhananya. Langsung saja kita ke detail ya. Tadi sudah saya jelaskan di awal, sebenarnya senyawa biner adalah senyawa yang tersusun dua jenis unsur yang berbeda. Contohnya air, ini ada H, ada unsur O. Metana ada unsur C dan ada unsur H. Tapi ini nanti kalau untuk senyawa organik tidak kita kaji di sini dulu ya. Jadi nanti untuk senyawa organik teman-teman akan belajar tata namanya sendiri nanti di kimia organik. Kita lanjut, senyawa polyatomik berarti senyawa yang berasal dari ion-ion yang dia biasanya kumpulan dari kation dan anion gitu ya. Jadi misalnya tadi natrium fosfat Na3PO4, terus kemudian ada amonium sulfat berarti NH4 2 kali SO4 gitu ya. Sing banyak begitu intinya, lebih dari 2. Nah, ini coba dijawab nih teman-teman. Mana yang merupakan senyawa biner, mana yang senyawa poliatomik? Silahkan ditulis di mana ya? Mau di e-learning apa di kolom komentar? Di kolom komentar juga boleh deh, sertakan nama, NIM. Itu ya, jadi nanti masuk sebagai poin keaktifan. Nih, di antara A, B, C, D, E, mana yang biner? Nanti mana yang mengikuti tata nama aturan biner dan mana yang mengikuti tata nama senyawa poliatomik. Oke, di pause videonya, jawab ya. Oke, A ini biner apa enggak? Apa poliatomik? Pinter. A adalah yang senyawa biner karena ada unsur H dan ada unsur Cl, 2 aja kan, biner. Ini poliatomik atau biner? Pinter, dia poliatomik. Yang ini biner, pintar. Ini biner, ini biner. Berarti yang poliatomik hanya yang natrium nitrat ya. Good. Kita lanjut. Nah, untuk tata nama senyawa biner ini dia hanya diklasifikasikan dua jenis tata cara penamaan. Yang pertama logam, kalau senyawanya terdiri atas unsur logam dan non logam. Yang kedua kalau non logam dengan non logam. Sebenarnya sudah saya bahas sepintas tadi di depan ya. Kita bahas dulu satu-satu deh yang logam plus non logam. Nah, untuk logam dan non logam sendiri teman-teman harus paham dulu mana yang unsur logam dan mana yang unsur non logam gitu ya. Nah, ini di SPU kan juga sudah ada metals. Metals itu berarti yang logam. Metaloid berarti unsur metaloid pertengahan ya. Sama yang ini adalah non metals atau non logamnya. Berarti yang biru-biru ini adalah non metal. Yang ini yang logam nih. Nih, hijau-hijau ini banyak sekali yang logam ya. Nah, yang golongan 1A 2A, 1A kecuali hidrogen ya, masa hidrogen metal atau logam kan enggak ya. Ciri-ciri logam itu apa? Yang berkilau begitu ya. Biasanya cara kita membedakannya mudah ditempa gitu. Slide sebelumnya sudah ada juga sih yang yang tadi saya bagikan, jadi nanti atau di buku Raymond Chang, Brady itu juga sudah ada, teman-teman bisa cari sendiri kalau itulah ya. Nah, ini di sini golongan 1A ini adalah lina kamero BCS frustasi, ini adalah logam. Golongan 1A ini logam. Golongan 2A bebek mangan cacing, seret banget rasanya. Biasanya kan teman-teman ngapalnya gitu ya. Lina kawin BCS frustasi, bebek mangan cacing, seret banget rasanya gitu ya. Kalau di SMA suka ngapalin gitu kan. Ini golongan 3A apa? Bal galian telepon gitu, ada yang gitu ya. Terus ini golongan 4A, cari jembatan kelasnya sendiri ya. Biasanya sih kalau dulu agak saru sini ya, cah sinteng gendeng seneng pelembungan gitu juga ada.
Ini kalau ini Bu Anita nih, napas sebelum bicara, harus napas dulu sebelum bicara ya. Terus golongan 6A, orang Semarang seneng telo pohung. Hafalin sendiri lah ya, yang ini nggak usah dihafalin aja. Pada dasarnya sih sebenarnya nggak harus hafalan. Yang penting teman-teman paham aja trennya gitu ya. Oke, ini daerah logam, daerah non logam. Baik, kita lanjut. Lalu bagaimana cara memberikan namanya begitu ya. Jadi kalau yang untuk biner, senyawa biner, dan dia itu terdiri atas logam dan non logam unsurnya. Contoh kayak ini kan, tadi ini golongan berapa nak? Pintar, golongan 1A. Dan ini kan berarti logam, ini non logam. Nah, cara memberi namanya, sebut dulu logamnya, kemudian non logamnya, akhiri sama ida. Ini kan natrium, ini kan klor, udah tambah ida. Natrium klorida, gampang banget toh, gampang banget gitu ya. Ini kalau biloxnya itu satu jenis aja, kayak natrium, terus golongan 1A, 2A, logam golongan 1A, 2A itu kan dia plusnya itu kan biloxnya satu aja, satu jenis. Dia yang golongan 1A ya berarti 1 plus 1, kalau golongan 2A ya berarti plus 2 gitu ya. Beda kasus nih sama yang tadi contohnya Mn. Terus yang pokoknya golongan B di SPU itu biasanya logam-logam itu lebih dari satu jenis biloxnya. Nah ini contohnya ya, contoh nih CR gitu ya, dia punya biloxnya plus 2, ini plus 3. Fe itu juga punya bilox plus 2, bilox plus 3 gitu ya. Nah kalau tadi ketika logamnya itu berasal dari logam yang hanya punya satu jenis bilox, contohnya kayak golongan 1A, 2A itu, logam golongan 1A, 2A itu dia nggak perlu angka Romawi. Kenapa? Ya di dunia yang namanya natrium ya plus 1 tok itu. Tapi kalau misalnya kita di sini nyebutnya kromium oksida, nanti orang bisa bertanya lagi, kromiumnya yang 2 plus apa yang 3 plus gitu. Maka dari itu untuk pembedanya IUPAC memberikan aturan bahwa untuk menambahkan angka Romawi yang ada di sini. Angka Romawi yang ada di sini ini menunjukkan biloxnya ini, logamnya. Ya, jadi jangan kebalik. Ini itu biloxnya si logamnya. Itu ya. Jadi tata namanya sama kayak yang tadi sebenarnya. Logamnya apa ditulis, terus kasih keterangan Romawi ini ya. Terus kasih Mbak Ida belakangnya. Gitu nggih. Nah, contoh ini kromium, biloxnya plus 2 gitu ya. Terus berarti kromium 2, O-nya kan oksigen, karena ketemu sama tadi harus tambah ida, akhiran ida, berarti jadi kromium 2 oksida. Gampang toh? CR-nya 3 plus, berarti kromium 3 klorida. Terus yang ini Fe-nya berapa plus? Oh, plus 2. Berarti besi 2 sulfida. Fe-nya berapa plus? Oh, 3 plus, berarti besi 3. Terus ini apa? Cl ini klorin kan? Karena harus akhiran ida, jadi besi 3 klorida gitu. Nah, kalau di sini ini enak, teman-teman sudah diketahui biloxnya. Tapi kalau di soal kan ya nggak bisa toh diketahui biloxnya semua. Enak banget gitu ya kalau diketahui biloxnya. Maka teman-teman perlu mengulas kembali pelajaran di SMA dulu tentang bagaimana kita caranya menentukan bilox atau bilangan oksidasi dari si logamnya itu. Caranya gimana? Yang pertama, bilangan oksidasi unsur bebas itu selalu 0 ya. Jadi ini ceritanya kita mau nentuin nih, ini kok bisa tahu CR-nya 2 dari mana, ini kok bisa tahu CR-nya 3 dari mana gitu loh. Nah caranya teman-teman harus kembali lagi ke dulu waktu belajar redox ya. Itu teman-teman kan sudah diajari cara menentukan
bilox gitu ya. Nah, ini kita ulas sedikit aja deh, karena teman-teman sudah pernah belajar di SMA juga sih sebenarnya ya. Kita ulangi lagi sedikit. Yang perlu dihafal itu sebenarnya kan, kalau yang ini itu untuk tata nama senyawa kan juga terlalu penting ya. Kenapa? Karena kan ini unsur bebas gitu ya, bukan senyawa. Yang perlu dihafal ini sebenarnya sithik sih ya. Yang umum-umum aja dulu. Hidrogen itu +1 umumnya, kecuali yang hidrida ya. Terus oksigen -2. Wes ngono tok. Terus unsur logam itu selalu positif ya kan? Kayak Na tadi plus, terus kemudian Fe juga plus. Tapi untuk mencari tahu berapa plusnya, itu kan teman-teman butuh aturan ini. Nah, yang biasanya dipegang si H sama si O aja ini. H umumnya +1, O umumnya -2. Nek senyawa netral itu total biloxnya 0, kalau senyawa ion itu total biloxnya sesuai dengan muatannya. Kita langsung ke contoh soal aja deh, misalnya ini. Ini kita mau ngasih nama krom 2 oksida apa krom 3 oksida, kan kita harus tahu biloxnya Cr ini toh. Ya enggak? Nah, ini keterangannya salah ini. Ya. Nah, ini jangan dianggap dulu deh yang di bawah ini. Nah, maka kita perlu menghitung biloxnya dulu. Ini tadi kan yang perlu kita hafalkan kan cuma H itu +1 umumnya kecuali di hidrida. Terus kalau O itu umumnya -2 kecuali kalau dia di peroksida gitu ya. Tapi kalau untuk urusan tata nama senyawa biasanya sih yang umum-umum aja yang dihafalkan. Contoh ini O kan berarti -2. Ini saya nulisnya pakai mouse ya, tidak pakai pen tablet. Mohon maaf, jadi nanti kalau jelek ojo mbok nyek yo. Pen tabletnya belum tak ini. Nah, ini -2. Total bilox dalam satu senyawa netral ini kan 0. Berarti kan -2 tambah tambah biloxnya Cr sama dengan 0. Kan gitu toh. Nah, berarti Cr-nya berapa? +2 deh. Gampang toh? Berarti nanti namanya apa ini? Krom 2 apa krom 3? Kromium 2, terus pintar, terus sama oksida. Gampang toh ya? Nah, terus sekarang kalau MnO ini namanya apa? Ya sama ngitungnya. O itu -2. Supaya jadi 0 berarti +2 apa +3? Apa -2? Kan +2. Berarti namanya jadi apa? Mn itu apa? Ayo. Mn itu mangan. Berarti mangan 2 oksida. Gampang tuh. Kalau sesuai IUPAC itu gampang. Lanjut. Nah, sekarang teman-teman dicoba dan dicoba dulu. Ini namanya apa? Ini namanya apa? Ini namanya apa? Ini namanya apa? Oke. Saya coba ikut jawab yang ini deh. Nah, nih. Atau yang mana kalian yang pengen dibahas? Iki wis rada angel sing iki. Yang bawah kan gampang ya. Oke. Coba saya bahas dulu yang ini. Pointer. Nah. Nih, kita mulai totalnya kan harus 0 biloxnya. Kita kan pengen tahu biloxnya Fe itu berapa untuk ngasih angka di Romawinya itu. Nah, terus oksigen itu tadi berapa? -2. Tapi oksigennya ada 3, jadi berapa? -6. Gitu. Oke. Itu apa, Bu? Di sini kan titik ini berapa ditambah -6 supaya hasilnya 0. Karena ini Fe2O3 kan senyawa netral. Berarti kan dia harus 0 totalnya. Berarti di sini berapa? -6 supaya jadi 0. +6 apa -6? Apa +5 apa +7? +6. Pintar. +6 kan, jadi kan hasilnya 0 toh.
Nah, plus 6 ini punyanya 2 buah Fe, ingat. Jadi untuk satu buah Fe-nya berapa? Berarti plus 6 dibagi 2. Plus 6 dibagi 2. Berarti Fe-nya nanti 3. Plus 3. Ya kan? Berarti nanti namanya jadi apa? Namanya jadi besi 2 apa 3? Besi, karena ini nulisnya pakai pointer ya, apa pakai mouse, tulisannya Weli. Besi 3 oksida. Gampang toh? Nanti yang lainnya teman-teman yang mengerjakan. Ini coba namanya apa, ini apa, ini apa. Gitu ya. Selamat mengerjakan. Tulis nanti di kolom komentar, boleh di e-learning boleh, atau nanti saya bikinkan Google Form deh. Supaya teman-teman bisa mengisi dan nanti tahu yang benar yang mana, yang enggak yang mana. Kita lanjut. Kalau disuruh kayak gini gimana, Bu? Nulis rumus kimianya. Nah, kalau nulis rumus kimianya sebenarnya sih lebih mudah menurut saya. Ya, menurut Ibu kali. Enggak mudah bener. Jadi kalian cukup tahu aja ini yang di sini ini. Magnesium. Logam bukan? Logam, kita lagi ngomongin senyawa biner. Logam. Ini simbol atomnya apa? M G. Alah ya, mesti kan nganggo mouse ngene iki lho. Mg. Tulis dulu gitu ya. Terus, nah Mg karena dia itu logam, dia kan pasti punya muatan toh. Ya. Mg ini golongan berapa tadi? Bebek mangan cacing itu loh. Ya, golongan 2A. Kalau dia golongan 2A, berarti dia Mg berapa plus? 2 plus, ini bukan Z ya. Ini adalah 2 plus. Alah ya Gusti Allah. Gak apa-apa ya, kalian paham toh tapi. Nah. Mg 2 plus. Gitu. Terus klorida. Klorida ini simbolnya apa? Cl. Golongan berapa dia? Golongan 7A toh. Berarti ionnya muatannya berapa supaya jadi stabil kan min 8 ya. Berarti karena dia golongan 7 berarti dia min 1. Nah, tapi nggak boleh nulis rumus kimia masih ada ini tuh nggak boleh. Nggak boleh. Nah, terus caranya gimana, Bu? Ini harus diturunkan jadi angka indeksnya Cl di sini. Yang min 1 jadi angka indeksnya Mg, minus sama plusnya hilang. Masih ingat aturan AX BY waktu di SMA? Pakai yang lain aja deh, yang lain. AX plus BY min, artinya ini yang positif itu namanya ion apa? Kation, ini anion. Itu kalau jadi rumus kimia, maka X-nya ini nanti turun jadi indeksnya B, Y-nya ini nanti turun jadi indeksnya A. Gitu ya. Angka plus minusnya hilang kalau sudah jadi rumus kimia. Jadi nanti jadinya A, Y, B, X. Paham? A, terus indeksnya Y, indeks itu angka yang di bawah sini ya, saya nyebutnya indeks. B, terus ini X. Sekarang kasusnya, kalau ini gimana? Jadinya rumus kimianya apa?
rumusnya jadi Mg karena ini angkanya 1 toh Y-nya berarti kan 1 nggak usah ditulis. Cl ini dapat dari sini, Cl terus 2. Sudah deh, ketemu ini jawabannya. MgCl 2. Yang lainnya teman-teman yang mengerjakan ya. Mau contoh lagi soal? Boleh deh. Apa ya? Ini misalnya kalsium oksida. Kalsium, ojo kualik mbek kalium yo. Kalsium itu Ca, golongan berapa? Tadi lu bebek mangan cacing, berarti golongan 2A. Kalau golongan 2A berarti apa? Plus 2. Oksida ini kan dari idanya tadi kan, karena memang aturan. Lah, oks ini dari oksigen kan. Oksigen tadi berapa nak? Muatannya min 2. Ini kan bisa kita sederhanakan ya. Karena di sini ada 2 dan 2. Corek jadi 1, ini jadi 1. Terus jadinya rumus kimianya AXB-nya jadi Ca, ini min 1 kan jadi 1 toh di sini. Ca karena 1 ya nggak usah ditulis. O-nya berapa? 1. Berarti nanti rumus kimianya adalah Ca gitu. Gampang ya. Oke. Kita lanjutkan sekarang ke ini. Tadi kan kalau yang logam ya, logam plus non logam. Sekarang kita masuk ke yang aturan selanjutnya nih loh. Bentar. Nih. Ini kan tadi kita udah bahas yang ini. Ini sudah dibahas ini sampai sini. Nah, sekarang ini kita bahas yang kalau non logam ketemu dengan non logam. Gimana caranya? Nah, untuk yang senyawa dengan yang tersusun atas non logam dengan non logam itu tidak ada lagi yang tadi ya. Ciri-cirinya sih gampang ya, kalau ini cuman ada angka awalan Yunani itu. Nah, ini bisa dilihat dari angka indeksnya aja, misalnya N2O5 berarti kan angka indeks nitrogennya itu ada jumlahnya ada 2, berarti kalau 2 di bahasa Yunani itu kan di ini ya, pakai awalan ini 1. Kalau dia jumlahnya 1 berarti mono, kalau jumlahnya 2 itu di, jumlahnya 3 itu tri. Maaf ini meja saya kekat gitu ya. Terus 4 tetra, 5 penta, heksa, hepta, dan seterusnya. Cara penamaannya, aturannya dari IUPAC ada jumlah unsur yang pertama dengan bahasa Yunani, terus kemudian nama unsur yang pertama, jumlah unsur kedua, terus kemudian nama unsur yang kedua diakhiri dengan akhiran ida. Contoh nih, CO2. Nah ini, oh yo ini tadi kan ada aturan awalan mono di depan tidak perlu ditulis ya. CO2 ada unsur C. Jumlahnya berapa? Di sini ada angka indeksnya di sini ya. Ini kan 1, karena dia 1 kan nggak ditulis. Berarti kudunya kan mono karbon. Tapi karena mono di awal makanya nggak ditulis. Mononya hilang. Jadi ini karbon, terus awalan Yunani keduanya itu adalah jumlah oksigennya berapa? 2 itu kalau di bahasa Yunani di, gitu kan? Terus sebut nama unsurnya, oksigen, terus diakhiri dengan ida, jadinya makanya karbon dioksida. Nah kalau ini ingat tadi ya aturannya, 5
lihat jumlahnya dulu, jumlah unsur yang pertama, tapi dalam bahasa Yunani, terus sebut nama unsurnya. Jadi jumlahnya dulu disebut dengan awalan Yunani. Ini di apa? Ini adalah unsur nitrogen, gitu ya. Terus ini karena di 3 oksigen. Tapi karena harus diakhiri ida, maka di nitrogen trioksida. Nah, ini contoh yang lain. Kalau yang ini di nitrogen 5 apa? Pentaoksida. Ini kan 1 monokarbon, tapi mono di awal nggak usah ditulis. Terus ini 4 tetraklor. Nah, terus diakhiri ida, karbon tetraklorida. Paham sampai sini? Paham ya? Nah, ini bisa teman-teman buat latihan. Ini sudah tak gabung nih antara yang logam plus non logam dengan yang non logam ketemu non logam. Gitu. Terus Bu, sekarang kita masuk ke yang tata nama aturan poliatomik. Nih. Ini sekarang kita sudah mulai ini. Kalau yang tata nama senyawa poliatomik, tinggal sebut nama kation plus anionnya, tidak pakai akhiran ida lagi. Tergantung nama anionnya. Nah, kalau senyawa poliatomik itu biasanya dia tersusun atas kation. Ya sebenarnya tidak cuma poliatomik ya yang tersusun atas kation dan anion. Tadi yang logam dengan non logam juga tersusun atas kation dan anion. Cuman kalau keperluan tata nama, maka tinggal kita sebut di awal nama kationnya apa, terus diikuti dengan nama anion. Dan anionnya itu umumnya tidak menggunakan ida akhirannya, tapi menggunakan it, at gitu ya, tergantung dari jenis anionnya. Ada kalau anionnya OH- ya berarti hidroksida gitu ya. Kita nggak bisa pukul rata. Kalau tadi yang senyawa biner kita pukul rata, akhirannya mbak ida. Tapi kalau yang poliatomik nggak bisa, harus memang dihafalkan. Kationnya namanya apa? Kation tadi ya ion yang bermuatan positif, anion berarti yang bermuatan negatif. Nah, ini mau tidak mau memang teman-teman menghafal gitu ya. Kalau kation mah teman-teman saya yakin sudah hafal lah ya. Nah, ini yang anion-anion yang untuk poliatomik biasanya yang ini di sini nih. Ini teman-teman yang harus hafal, terutama ininya muatannya ini lunak, biasanya pada lupa ya. Jadi kayak ClO- hipoklorit ya sudah, nanti kalau ketemu sama anion misalnya Na+ berarti nanti jadinya NaClO, namanya berarti natrium, sebut dulu kationnya. ClO berarti anionnya kan, anionnya hipoklorit ya sudah, berarti natrium hipoklorit. Kalau nanti di sini NaClO2 berarti ya natrium klorit. NaClO3 berarti natrium klorat. Tinggal nyebut aja kationnya apa, anionnya apa. Lah anionnya ini dihafalkan. Itu sulfat, karbonat, oksalat, kromat ini CrO4 2-, dikromat Cr2O4 2-, silikat SiO3 2-, CN- ini sianida yang terkenal banget ya, kopi sianida gitu ya. Gitu nak. Ini memang mau tidak mau teman-teman harus menghafal. Silahkan dihafalkan. Di-post dulu videonya atau sambil dihafalkan. Nah, ini tadi untuk menuliskan rumus kimianya, maka tetap aturan AX plus B min itu tadi berlaku nggih. Jadi misalnya ini teman-teman dikasih suruh nulisin rumus magnesium sulfat, ya tinggal teman-teman harus tahu dulu Mg itu berapa tadi ya, 12. Sulfat berarti kan teman-teman tadi habis menghafal yang di sini, oh sulfat SO4 itu berapa min? 2 min. Karena ini sama-sama 2 dan 2,
ini boleh dicorek, ini boleh dicorek, itu ini jadi satu kan gitu toh. Nah, maka aturan AX BY tadi, AX plus BY min itu tadi, berarti MG-nya nanti indeksnya 1 dari sini, terus SO4-nya indeksnya 1 di sini. Karena 1 ya bisa asal ditulis. Jadi ini jadinya MgSO4. Itu ya nak ya. Ini contoh-contoh soalnya. Ini tadi berarti masuk yang biner apa poliatom? Poliatomik, pintar. Karena ada 1, 2, 3 ya. Lah, kalau sudah seperti ini nih, namanya apa ini berarti? Cu. Berarti ini kan terdiri dari 2. Kalau kita mau uraikan ya. Kationnya apa berarti? Berasal dari Cu dari angka 2 di sini toh. Cu2 plus. Terus tersusun atas dari anion apa? NO3. Lah, NO3-nya berapa min? Di sini kan 1 toh ini. Berarti min 1. Gitu toh. Lah ini namanya apa ini? Tembaga. Karena 2 plus, maka ini tembaga 2. Nah, karena dia poliatomik, berarti ini anionnya tinggal kita sebut. Ini kan kationnya. Ini anionnya apa? NO3 min itu. Nih. Ayo, lali wisan. Nitrat. Gitu, guys. Paham ya? Kalau yang ini, kutatoran poliatomik atau biner? Biner, pintar, karena ada S sama O tok. Berarti ada 2 jenis tok toh. Nah, kalau sudah 2 jenis biner, sekarang binernya masuk yang logam plus non logam apa non logam. S itu logam apa non logam? Pintar, non logam. Oksigen non logam. Maka aturannya adalah tadi awalan U. Nah, nih jumlah S-nya berapa? 1. Berarti mono di depan nggak ditulis. Maka ini adalah sulfur ini jumlahnya 2, berarti di ini spasi ya nak ya. Ini dipisah ya penulisannya ya, ini karena saya pakai mouse saja. Ini pisah ya, ini pisah-pisah. Tuh. Sudah deh. Gitu aja. Yang lainnya nanti dikerjakan. Ini yang untuk asam, tinggal kalau misalnya depannya kationnya itu H+, ya berarti tinggal disebut asam. HCN misalnya. Ini masuk poliatomik apa biner? Ingat C-nya besar, N-nya besar. Berarti dia unsur ya. Ada berapa unsur ini? 1, 2, 3. Ada 3 jenis unsur. Berarti dia mengikuti yang poliatomik. Kalau poliatomik berarti kita butuh tahu kationnya apa. Kationnya kan H+ sama Cn. Anionnya adalah Cn. Min H+ ini adalah asam. Gitu ya. Cn min tadi apa? Sianida. Makanya saya tadi kan katakan di awal tidak bisa dipukul rata bahwa yang poliatomik itu tidak berakhiran ida gitu ya, karena ada beberapa anion yang memang namanya belakangnya ida-ida gitu loh. Tapi ya pokoknya kalau yang poliatomik depan itu kationnya apa, belakang anionnya apa, tinggal digabungin aja. Kalau HNO3 berarti dia kationnya adalah H+. Berarti ini kan asam. NO3 sama apa ini anionnya? Anionnya berarti NO3.
main kan gitu toh, karena ini satu kan gitu. Berarti NO3 min tadi ionnya apa namanya, nitrat, makanya namanya terus jadi asam nitrat gitu. Nah, baik, demikian untuk tata nama hari ini gitu ya. Semoga teman-teman paham. Kalau nggak paham ya diulang-ulang lagi gitu ya, diulang-ulang lagi videonya. Terus tadi slide-slide yang untuk pelatihan ini screen capture, coba dikerjakan gitu ya. Nah, kalau sudah coba dikerjakan, nanti lama-lama teman-teman juga akan terbiasa. Begitu, kita akhiri dulu pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata. Mohon maaf atas kekurangan juga dalam membuat video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.